Masjid Jami Al-Anwar atau Masjid Angke, Jakarta Barat menjadi masjid bersejarah bagi perkembangan agama Islam di Jakarta. Dahulu masjid ini juga dijadikan markas rahasia dalam melawan Belanda. Gaya arsitektur Masjid Angke juga menggambarkan simbol kebinekaan. Sebuah masjid berdiri di tengah permukiman warga. Masjid ini bernama Masjid Jami Al-Anwar atau yang dikenal Masjid Angke. Masjid Angke yang berada di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat merupakan salah satu masjid tertua di Jakarta yang dibangun pada tahun 1761 dan menjadi masjid bersejarah bagi perkembangan agama Islam. Dahulu masjid ini dijadikan tempat menyebarluaskan Islam di Batavia, nama DKI Jakarta kala itu. Masjid ini juga menjadi benteng tersembunyi dalam menyusun strategi melawan Belanda. Masjid Angke menyimpan gejolak perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Ciri khas unik terdapat pada arsitektur bangunan Masjid Angke. Perpaduan gaya arsitektur dari etnis Jawa, Bali, Arab, China, dan Eropa yang menggambarkan simbol kebinekaan. Perpaduan 5 gaya arsitektur bisa Anda temukan dari pintu, jendela, pilar, mihrab, hingga ke atap bangunan masjid. Kalau kita masuk di pintu gerbang Masjid Angke ini sudah disuguhi dengan pemandangan seni bangunan arsitektur ya. Ada seni Balinya di situ di pintu utamanya, kemudian dipadukan dengan gaya Eropa dan gaya Jawanya. Kalau kemudian jendela, jeruji-jerujinya itu bergaya Eropa karena memang pada abad 17 itu Eropa sangat berpengaruh pada bangunan-bangunannya. Di dalam ruangan itu nanti kita akan melihat 4 tiang utama, itu yang bergaya Eropa dan Tionghoa dipadukan. Kemudian juga mihrab bergaya Arab, kalau orang arsitektur bilangnya bergaya Moris ya. Nah, di situ bisa kita lihat. Kalau Tionghoanya lebih kental di bagian atap masjid. Kalau masyarakat Tionghoa di sini menilainya seperti kelenteng katanya bangunannya. Keunikan gaya arsitektur Masjid Angke ini juga menggambarkan kerukunan multikultural di kawasan Masjid Angke yang hidup damai, rukun, dan penuh toleransi tinggi antar umat beragama. Jika dilihat secara filosofi, masjid ini seolah sedang bercerita tentang kerukunan dan toleransi yang ada di kawasan sekitar masjid yang terus terjaga hingga saat ini. Masjid yang berdiri di atas tanah 400 meter dengan ukuran 15 kali 15 meter ini diarsiteki oleh Muslim Tionghoa yang dikenal dengan Syekh Leong Tan. Arsitek inilah yang meramu seni-seni arsitektur ke dalam Masjid Angke. Di halaman Masjid Angke terdapat beberapa makam para pendiri masjid, salah satunya Syekh Leong Tan, makam keluarga besar Pangeran Tubagus Angke, hingga makam salah satu keluarga Kesultanan Pontianak. Makam-makam ini ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Sampai sekarang alhamdulillah masih bisa kita lihat makam-makam yang masih terjaga dan terawat dengan baik. Jadi ada makam dari para pendiri Masjid Angke itu sendiri, kemudian juga ada makam dari keturunan-keturunan Jayakarta kedua, yaitu keluarga besar Pangeran Tubagus Angke. Bahkan ada di makam sebelah timur itu salah satu keluarga dari Kesultanan Pontianak, Kesultanan Qadaria. Ada makamnya Syarif Hamid Al-Qadri.
Keberadaan Masjid Angke tidak dapat dilepaskan dengan tokoh-tokoh pejuang dan pendiri Jakarta tempo dulu, seperti Pangeran Fathahillah dan Tubagus Angke. Hingga kini, Masjid Angke masih mempertahankan keaslian bangunannya. Untuk melestarikannya, Masjid Angke juga telah ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 1993. Devri Novaldi, Aris Sandi, JPM TV. Sambut Ramadan, perajin mukena bordir meraup keuntungan akan kami hadirkan sesaat lagi.